Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Salistiwati dari Offering D24 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tujuan dari mempelajari materi ini. Yang pertama adalah memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam. Yang kedua, mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya, peta konsep. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal sebagai berikut: politik dalam perspektif Islam, dan kemudian variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara, lalu institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, dan yang terakhir, cinta tanah air menurut Islam. Selanjutnya, politik dalam perspektif Islam. Politik Islam dikenal juga dengan istilah siyasah syariah. Definisi siyasah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan nas Al-Quran dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Taimiyah 1419 Hijriah. Politik dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas atau sikap yang mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai khalifah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini, fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal. Secara historis, sikap politik yang ideal tersebut bisa diperoleh contohnya pada masa awal kepemimpinan dalam Islam yang dipegang oleh Nabi SAW, kemudian para khulafaur rasyidin atau 4 khalifah pengganti Nabi. Masa-masa ini merupakan masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengkonsep perpolitikan Islam. Selanjutnya, variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipologi relasi agama dan negara, dan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya. Cinta tanah air menurut Islam. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotis dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan. Kesimpulan, dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat muslim agar hidupnya lebih berkah.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.